di sana. Iya kan? Benar enggak? Benar enggak, Nanda? Aduh, Pak, kok bisa cara berpikir, Bu? Kok bisa cara berpikir Bapak sepedek itu? Pak, ayat itu bukan berbicara tentang proses dan fase penciptaan. Ayat itu berbicara agar manusia mentadaburi, memikirkan tentang bagaimana kebesaran Allah dengan ciptaan-ciptaan yang ada itu, bukan berbicara fase penciptaan. Aduh. Nih, saya tunjukkan ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang menakjubkan di dalamnya pada pergantian. Pelan-pelan bacanya, Nandar. Pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan. Makanya nggak ngerti nanti. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang menakjubkan di dalamnya pada pergantian malam dan siang, pada bahtera yang berlayar di laut sambil membawa barang-barang yang berguna manusia seperti makanan, pakaian, ya, dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian Dia gunakan untuk menghidupi bumi dengan cara menumbuhkan tanaman-tanaman, rumput di atasnya, pada makhluk-makhluk hidup yang Allah tebarkan di bumi, ya. Kemudian pada pengalihan angin dari satu arah ke arah yang lain, dan pada awan yang digantung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua fenomena itu terdapat tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bisa memikirkan bukti-bukti dan memahami dalil-dalil dan tanda-tanda. Itu tentang fenomena, bukan tentang fase penciptaan. Makanya ayatnya afala yatafakkarun, apakah mereka tidak memikirkan bagaimana kebesaran Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Masa Tuhan jadi manusia? Kalian nggak berpikir bahwa manusia dan bumi itu lebih besar bumi? Kalian harus berpikir, begitu loh. Nandar, ini Anda kau itu udah gal paham di sini, Nanda. Saya menjelaskan kitab saya, kok Anda yang nggak ngerti Yunani menjelaskan Quran. Gimana sih? Itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, bukan tentang fase penciptaan. Iya. Oke, satu lagi, boleh saya bertanya satu lagi? Anda satu, saya satu, ya kan? Tadi kan aku duluan, terus Bapak nanya ke aku, ya kan? Oke, berarti Anda sekarang. Oke, sekarang saya. Ya. Oke. Sekarang saya tanya di dalam kitab Markus sebentar ya, Markus 8 kalau nggak salah. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Markus 16. Nih saya tanya nih, ya. Markus 16 ayat ke-8. Ini ada dua paragraf besar, ada dua paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Yang saya tanya, ini paragraf kedua diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena di dalam original teksnya ini sampai ke sini nih, saya bacakan ya. Kai exceltosai taci epugon apotau. Malas aku, mas. Kenapa malas? Saya tanya ini loh, aja Yunani. Kenapa Bapak antipati? Ini kan saya baru bertanya, Anda sudah kelojotan. Belum selesai pertanyaan saya? Pertanyaanmu apa pertanyaan? Baik, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, nih, lihat ya. Dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya, bla 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 bla, keselamatan yang kekal itu. Yang saya tanya nih, dari sini ke sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Silakan. Ayat berapa tadi itu? Markus 16 ayat ke-8. Ya. Silakan. Dan boleh Anda Google. Bentar dulu.
Ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal Salah, tidak ada Pak, bukan roti? itu ayatnya. Bukan ayatnya, bukan itu. Markus Markus bisa, 16 ayat 8. Markus 16. Ya, oke. Markus 16 ayat 8. Lalu, bentar. Ya, Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Pertanyaanmu apa? Oke. Aku harus membulak-balik lagi nih. Nih pertanyaan saya. Dengan singkat, diksi dengan singkat sampai dengan yang kekal itu, paragraf ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Aduh, ditanya lagi bahasa Yunani. Dan macet. dari tadi saya udah bilang, saya nggak tahu bahasa Yunani. Gimana sih Nandar ini? Berarti Anda nggak tahu kalau ini diterjemahkan dari bahasa apa? Dari Yunani. Anda nggak tahu? Aduh, macet. Pak, ini saya bacakan Nggak ya. ada Saya bacakan. pertanyaan Israel itu, Nandar. Saya bacakan. Ini Makanya pelayan. kalau mau, Sabar tadi, dulu. begini, Nandar, ya. Gantian. Makanya kalau mau, Gimana sih itu, gantian? Ya bentar Sabar dulu, dong. Ya. Tadi kan udah saya sampaikan, ya kalau bahasa Yunani saya tidak ngerti. Saya bukan seperti Sinandar yang sombong banget, Loh. sosok tahu bahasa Yunani. Tetapi nanti kalau saya panggil nanti yang berbahasa Yunani, Anda itu pasti Silahkan lari. saya tunggu. Kan? Okay, ya? Debater Kristen mana yang bisa on cam. Mari kita berdebat Yunani Ibrani. Saya sudah menunggu dari zaman Yesus dilahirkan. Ya. Oke, itu apa ya? Sah itu ya. Oke, sah. Oke, ntar ya. Nih, lihatlah ya teman-teman ya. Tidak harus mengerti dalam bahasa Pertanyaanmu Yunani. sekarang apa? Udah itu saya nggak bisa menjawab itu karena bahasa Yunani yang Saya bacakan. Kai exceltosai tachi epugon apoto menemio eihen de hautas promos kai ektasis kai auden iPhone evovontogar. Nah, evovontogar ini artinya adalah karena rasa takut atau karena takut. Nah, jadi Yunaninya ini hanya sampai sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dengan singkat keselamatan yang kekal itu paragraf kedua ini dalam ayat ke-8 Markus 16 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani manapun itu nggak ada yang ini. Ini dari mana gitu loh? Ditambahkannya dari mana? Ini kan era digital, Pak. Anda bisa googling, Anda bisa lihat Bubble Hub, dan teman-teman yang nonton pun bisa lihat Bubble Hub. Itu paragraf kedua diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau sabar dulu. Kalau pelayan yang pelayan gereja saja. Loh, kenapa? Kenapa orang Kristen antipati terhadap bahasa Bible-nya? Kalau kita senang dengan bahasa Arab, mutumu itu rendah, gitu loh. Yang rendah yang kan? tidak bisa atau yang bisa, saya tanya. Yang rendah yang bisa atau bisa? Ya, udah saya sampaikan tadi, bahkan pendeta pun nggak semua ngerti bahasa Yunani itu. Makanya sudah saya bilang, semua umat Kristen di dunia ini dibohongi dengan terjemahan. Mereka itu hanya yang ngerti cuma terjemahan. A I O E O E. Mereka menghina kita tentang kalian itu teringat sama si Edis ya. Iya. Makanya teman-teman, mereka orang Kristen ditipu, dibohongi dengan terjemahan, mereka nggak sadar. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti Yunaninya. Kita buktikan sekarang. Oke, jawab pertanyaan saya. Sekarang siapa yang berbohong, siapa penipu? Siapa yang berbohong? Mana? Apa pertanyaanmu? Astagfirullahaladzim. Kan yang kau tanyakan tadi kan bahasa Yunani kan? Bahasa Yunani yang kau tanyakan. Saya nggak bisa bahasa Yunani. Oke, sekarang Anda kan punya laptop. Coba dicari ini. Paragraf kedua diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya nggak mau nyari itu, Nanda. Nggak mau nyari. Pertanyaanmu sekarang apa? Pertanyaanmu sekarang apa? Pertanyaan saya,
paragraf kedua ini diambil dari naskah yang mana? Udah, nggak usah Yunani lah. Diambil dari mana ini? Bukan teks asli yang kita bahas sekarang. Itu naskah Bukan teks asli. Ya, nanti kalau mau itu Bukan Nanda, teks asli. Ya, ada khususnya nanti itu. Siapa? Cari. Cari debater Kristen yang bisa Ibrani. Karena yang mau sama semua kualitas dan mutunya di bawah saya. Kualitasnya di bawah saya. Makanya nggak ada. Kalau mutu saya rendah, kenapa saya bisa Yunani, kalian tidak bisa? Yang rendah itu yang tidak bisa harusnya. Ini yang bisa dibilang rendah. Gimana sih ini otak-otak Kristen ini? Yang bisa dibilang rendah. Udah bisa bertanya. Jadi Anda tidak bisa menjawab. Akui dulu, Anda tidak bisa menjawab. Bahasa Yunani saya nggak paham. Matius 5 ayat 39. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Anda bisa jawab atau tidak? Udah saya katakan ya katakan ya katakan ya, bisa atau tidak? Iya, saya tidak bisa bahasa Yunani. Ya sudah, tidak bisa jawab gitu kan? Udah. Oke, teman-teman, dua pertanyaan dia tidak bisa jawab. Oke, sekarang Anda bertanya. Oke. Saya bertanya ya. Silakan. Bentar dulu ya. Bertanya aja harus mikir. Nandar ini gimana sih? Ya silakan Pak. Maksudnya bertanya aja kok lama gitu. Kalau menjawab lama oke lah. Bertanya aja kok lama. Iya, oke. Al-Baqarah 259. Oke, dibaca. Apa tuh? Al-Baqarah 259. 259. Ntar dulu ya. QS Al-Baqarah ayat ke 259. Iya. Iya, silakan. Apa yang Anda tanya? Saya bacakan ya terjemahannya ya. Iya, boleh. Tapi panjang ini Nandar. Iya, terserah. Ini Anda kan yang bertanya, itu resiko Anda. Oke. Ya, saya bacakan ya. Gimana sih? Iya, silakan. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu. Ya kan? Lalu Allah mematikannya orang itu. Karya. Mana tadi Allah mematikan orang itu? Ya karena pakai apa ini? Pakai tanda kurung ini sama kalian Nandar. Selama 100 tahun. Ya, saya ulang ya. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, ya, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan saya di sini Nandar. Ya. Pertanyaan saya di sini, siapa nama orang yang pernah dibangkitkan oleh Allah ini yang matinya selama 100 tahun? Silakan Nandar. Baik. Itu adalah kisah Nabi Ujer. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu Ezra. Makanya orang-orang Yahudi. Dalilnya mana? Anda ini saya menjawab aja kok panik. Saya menjawab dengan santun. Anda dalilnya, saya pasti tunjukkan. Saya sedang menjawab aja. Baik. Di dalam Torah CBLP pun dikatakan demikian. Kalau Ezra itu pernah meninggal dunia selama 100 tahun lalu Allah bangkitkan. Dan Al-Quran yang saya tanyakan Anda. Saya lagi menjawab ya. Jangan lari ke Al-Quran. Jangan lari ke Taurat. Al-Quran. Ya, oke. Baik.
Nah, jangan lari kepada Taurat. Ternyata Taurat saja mengkonfirmasi tentang kebenaran Islam. Yang mati itu adalah Uzair. Makanya Yahudi Yaman, tidak semua Yahudi teman-teman ya, Yahudi yang berada di Hijaz itu mereka mengatakan Uzair anak Allah. Kenapa? Karena kehebatan beliau atas izin Allah bisa mati 100 tahun lalu Allah bangkitkan hidup kembali, bahkan dengan anjingnya dihidupkan kembali itu dengan dengan keledai atau anjingnya gitu kan. Nah, di mana dalilnya saya tunjukkan. Itu Uzair hidup 100 tahun ya. Bentar. Ya. Quran berapa itu? Quran sabar. berapa itu, Nandar? Aduh, ya ayat yang Anda baca itu gimana sih? Saya sedang menjawab aja kok. Nggak ada namanya di sini, Nandar. Astagfirullah. Anda ini saya sedang menjawab loh. Ya, biar sama-sama ya kita sudah buka, nanti Nandar. saya baca. Iya, saya baca dulu. Sama-sama kita buka. Saya nggak percaya sama kau itu kalau nggak sama-sama buka. Ayo. Berapa tadi, mana? Al-Quran berapa? Ya itu Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Ayatnya. Ayat berapa? Ayatnya yang kau baca itu tadi, itu penjelasannya. Gimana sih? Aduh. Nggak ada nama Ezra di sini. Nggak ada nama Ezra di sini. Makanya saya baca, Anda dengarkan. Gimana sih Pak Pendeta ini? Silakan. Udah saya ngomong dulu, nggak usah nanya dalil dari mana. Ini saya tunjukkan. Aduh. Iya, silakan. Ya. Ataukah kamu telah melihat Uzair dari Bani Israel, wahai Nabi, ketika dia melewati suatu negeri di daerah Baitul Maqdis, Bait Hakodes, setelah kehancuran Nebukadnezar, yaitu negeri yang tak berpenduduk dan rumah-rumahnya masih berdiri atau atap tembok roboh. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan penduduk negeri ini, atau bagaimana dia mengembalikan kehidupan di dalamnya dengan mengembalikan bangunan dan penduduknya. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun dan menghidupkannya lagi dan bertanya kepadanya, ya, berapa lama kamu menjadi mayat di sini? Lalu dia berkata sesuai dugaannya, aku tinggal di sini hanya sehari atau beberapa hari saja. Yang mana dia berkeyakinan bahwa dirinya hanya tidur lalu bangun. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, sebenarnya kamu menjadi jenazah di sini selama 100 tahun. Maka lihatlah makanan dan minuman yang kamu bawa, yang mana dengan kuasa Allah tidak ikut berubah bersama dengan berlalunya waktu. Lalu lihatlah juga bagaimana kami menghidupkan keledai, teman-teman, bukan anjing ya, keledaimu yang sudah mati dan bagian-bagian tubuhnya terpisah, supaya kamu bisa memberikan contoh kebangkitan setelah kematian dan memberi petunjuk atas kuasa kami. Lihat tulang belulangnya, lalu kami kembalikan ke tempatnya, ya, dan kami beri daging. Tatkala hal itu terlihat jelas di matanya setelah terkejut terhadap kuasa Allah, dia berkata, sekarang aku tahu, yaitu hatiku menjadi tenang karena yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa melakukannya. Ini di dalam tafsir Al-Waziz Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Juhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Ini dari tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Jeder. Nah, jadi bagaimana? Pertanyaan saya tadi, di mana di dalam ayat Al-Quran, ya, orang yang dimatikan selama 100 tahun itu tunjukkan datanya, Nandar. Itu sudah saya tunjukkan, namanya Uzair. Yang Anda bacakan itu adalah tafsiran yang saya minta sekarang, namanya siapa? Iya, tafsirkan berdasarkan data-data dan dalil-dalil yang roji. Kok memang ada namanya di situ. Memang ada namanya di situ. Ya? Sudah saya tunjukkan namanya. Ini namanya. Saya tanyakan namanya. Ini ada. Aduh, kamu ini gimana sih? Sudah saya tunjukkan. Aduh, memang Bapak Pendeta ini ya. Ini Pak, apa kamu telah melihat Uzair? Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Ezra. Itu tafsiran. Saya tanya, sekarang tafsiran data atau bukan? Tafsiran data atau bukan? Itu yang tafsiran data atau bukan?
Ya, yang aku tanyakan itu di dalam Al-Qur'an. Di Iya. dalam Al-Qur'an siapa namanya yang pernah dimatikan selama 100 tahun itu pertanyaan saya, bukan tafsiran. Iya. Kok ini aja gak ngerti gimana sih? Gini brother. Oke, Yang Anda teman-teman bacakan- siap. Yang Anda Teman-teman bacakan sinyal dia tafsiran. atau sinyal saya? Sinyal dia atau sinyal saya agak putus-putus, Pak. Iya. Anda tadi bertanya apa? Anda lupa dengan pertanyaan Anda kan? Anda bertanya begini di awal. Pertanyaanku Nih, begini, iya, Nanda. sabar. Pertanyaanku Saya tadi begini. ulangi. Pertanyaan Anda begini. Saya masih ingat. Pertanyaan saya Nandar, begini. sabar dulu. Tadi pertanyaan Anda begini. Nandar, siapakah orang yang dihidupkan yang dimatikan selama 100 tahun kemudian dibangkitkannya? Saya jawab, Ujer. Kenapa Anda bertanya siapa? Namanya? Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Kenapa Anda bertanya tentang namanya? Karena di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan hanya karakteristiknya, orang yang mati dihidupkan selama 100 orang yang mati selama 100 tahun kemudian dihidupkan. Kenapa Anda bertanya? Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang ciri-cirinya, karakteristiknya. Paham apa enggak sih? Kan Anda bertanya ayat Quran. Bang Nandar, siapakah manusia? namanya, Iya, Nandar. siapakah Di mana manusia? namanya di situ? Pak Pendeta diam dulu. Siapakah manusia dalam Quran surat Al-Baqarah 259 ini yang dimatikan selama 100 tahun kemudian Allah bangkitkan? Kenapa Anda bertanya tentang siapa manusia ini? Karena di dalam ayat itu memang tidak disebut nama, tapi di dalam penjelasan di dalam tafsir Al-Wahhab dijelaskan siapa namanya. Namanya adalah Uzair atau Ezra alaihi Bukan salam, begitu aja. tafsiran yang aku tanyakan, Nandar, bukan tafsiran. Dari tadi saya udah berkali-kali bilang di mana di dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa ada orang yang dimatikan 100 tahun lamanya dan siapa namanya, Nandar. Itu pertanyaan saya, bukan tafsiran. Sudah saya Oh, itu aja nggak ngerti gimana sudah sih? saya jawab Itu dari aja. tadi kan Anda bertanya Udah dijawab, siapa? udah dijawab gimana? Sudah saya jawab dari tadi. Gimana sih? Udahlah, terserah, kan saya sudah jawab ya. 2-0, Nggak bisa jawab, 3-0 kan? ya. Nggak bisa- Ya, nggak saya bisa sudah jawab, ya? jawab tadi. Gimana sih? Pertanyaan saya Al-Quran yang saya tanyakan, bukan tafsiranmu. Ya, di dalam Al-Qur'an tidak ada tercatat namanya Ezra, nggak ya ada. udah ngaku. Iya, udah kan ngaku sudah aja, nggak ada. Sudah, Udah Anda ngaku bertanyanya aja. bukan dalam Quran tadi. Iya. Anda bertanyanya di dalam Quran surat Al-Baqarah 259 itu siapa? Makanya saya terangkan itu adalah Ujair. Gimana sih? Udah ngaku yang nggak ada dalam Al-Quran ya. Ya, memang nggak ada, Akui, makanya saya jelaskan tadi. akui dulu. Aduh. Ya oke. Ya udah. Gimana sih Pak Pendeta ini? Ya oke. Ya, sekarang saya masih ada waktu nggak? Ini oke, saya kasih bonus 20 menit lagi lah, nggak apa-apa. Silakan. Ya, baik. Saya bacakan nih. Matius 17:1. Sabar ya. Hmm. Sebentar, saya bukakan dulu ayatnya. Matius 17:21. Nih, Pak. Ya. Matius 17:21 ya. Matius 17:21. Ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, ya kan? Saya lihat tafsirannya. Tafsiran Yerusalem.
ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Saya tanya, ya, bolehkah manusia menambahkan ayat di dalam Bible, mengurangi dan menambahkannya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa ini ditambahkan? Saya nggak tahu kenapa saya Aduh, baik. Emangnya aku yang nulis? Emangnya Iya, aku yang nulis kenapa? apa kitab itu? Kenapa? Tapi dalam kitab Ini Anda ada. ditambahkan. Loh, kenapa? Anda ini kenapa kejang-kejang sih? Nih, saya tunjukkan lagi. Bukan kejang-kejang, bukan Saya kejang-kejang. tunjukkan. Saya tunjukkan. Ini dalam kitab Anda kan? Ini kitab Anda nih. Ya, Wahyu 22 ayat 18. Nih, ini kan dalam kitab Anda. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan ini, ya, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini, dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian darinya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Di dalam kitabmu itu nggak boleh ditambah-tambahkan, Pak pelayan Tuhan, pelayan gereja. Kenapa? Justru saya tanya, dengan dalih apa bapak-bapak gereja menambahkan Matius 17 ayat 21? Nggak ada urusan saya di situ, Nanda. Nggak ada urusan, tapi kitab Anda itu. Iya. Kok nggak ada urusan Anda? Di situ. Itu kitab Anda. Ya, itu kalau kitab mau, Anda. Kalau mau tanyakan itu, ya kan silakan ke LAI sana tanyakan. Ke Jangan tanyakan di sini. LAI. Ya udah. Iya kan? Oke, yang saya tanya gini sekarang. Saya ganti pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Anda? Katanya Bible ini kitab suci. Kenapa ada penambahan dan pengurangan? Dan kenapa orang Kristen diam terkait penambahan dan pengurangan di dalam kitab suci? Kalau mau membuktikan itu, Nandar, silakan ke LAI di sana tanya. Saya minta tanggapan Anda. Kitab Anda suci atau tidak, saya tanya? Ya, suci. Suci. Kenapa ada penambahan? Itu belum bisa dibuktikan apakah ada atau belum enggak. dibuktikan. Iya kan? Karena untuk ini membuktikan loh, untuk membuktikan asli atau bukan itu bukan urusan saya. Iya kan? Ini buktinya. Anda tahu nggak para tafsir ini? Ini dari apa nih? Ada Matthew Henry. Ini apa nih? Matius 17:21, ayat ini tidak asli. Saya tanya, kenapa ayat tidak asli bisa ada di dalam kitab suci Anda? Coba itu sekarang kan asumsimu, itu kan tuduhanmu itu kan. Coba sekarang saya tanya nih. Itu tanda kan kurung itu. Sebentar, tanda kurung di dalam Matius 17:21 ini ayat atau apa ini? Coba Anda buka. Itu kan tuduhanmu kan? Kok tuduhan? Ini loh, Pak. Ini loh, ini dari Alkitab. Ini dari Alkitab Sabda. Itu, Nanda. Ini dari LAI, bukan fitnah. Saya ini lawyer, ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Pak, Anda tahu nggak? Ini yayasan resmi, tercatat, terdaftar di dalam Kemenkumham. Ini LAI nih. Menurut LAI sendiri ini tidak asli. Ayat ini tidak asli dalam Matius. Kalau Anda memang tetapi diambil dari Markus 29. Kan? Kalau benar Anda pengacara, Nandar, ngerti hukum, ya kan? Jangan tanyakan di sini untuk masalah terjemahan, masalah ditambah dikurangi. Datang ke LAI sana, tanyakan, kenapa kalian tambah-tambahkan ini? Kalau di sini kan nggak ada urusanku di situ kan? Berarti udah saya bilang kan, nggak ada urusanku di situ. Berarti kitab Anda mau ditambah, mau dikurangi oleh LAI bukan urusan Anda. Itu terserah mereka itu kan. Terserah mereka. Tapi kenapa ada tertulis dalam kitab Anda? Coba Bapak Depijay, coba lihat kitab Anda. Coba lihat kitab Anda, saya minta tunjukkan. Apakah ada penambahan di dalam kitab yang Anda punya itu? Coba tunjukkan. Anda ngerti hukum kan? Ya, saya ngerti. Ngerti kenapa? Kan? Sesuatu itu baru disahkan bahwa itu adalah benar kalau sudah dibuktikan, betul enggak? Saya sudah buktikan ini. Dari mana Anda buktikan? Loh, ini lembaga resmi. Anda sudah pernah datang LAI. Anda sudah pernah datang LAI untuk brother. Ini ya resmi. Ada juga punya bukunya, punya kitabnya. Ini resmi. Coba kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Saya orang hukum, teman-teman lihat nih ya. Kita lihat ini. Sembarangan menuduh. Apa ini? Saya nggak menuduh. Yayasan Lembaga Sabda. Ini jangan kabur. Yayasan Lembaga
itu adalah sebuah badan bumi. Yayasan adalah yayasan Kristen Profit Lembaga Hukum Iya, Badan Hukum. aku Anda tahu ngerti nggak? itu. Yayasan Tapi kenapa yayasan di sini, itu kenapa di sini yayasan itu datangi, aduh, ya kan? kitabmu Datangi kenapa ditambah LAI dan sana, dikurangi itu Anda diam? bertanya. Kitabmu Iya kan? ditambah dan dikurangi kenapa diam? Kok kenapa di sini kau permasalahkan masalah teks Loh, asli lah, masalah saya yang peduli ditambahi? kepada orang Kristen. Kenapa kenapa Matius 17? Emangnya aku ada bagi LAI itu? Anda Kristen bukan saya. Anda Kristen Saya atau Kristen bukan? dong. Kenapa Ya, ketika saya Kristen, Bible-mu tapi ditambahkan ayatnya, kenapa kalian diam? Tapi nggak ada urusanku di LAI, nggak ada urusanku di Kenapa LAI. Anda Itu kenapa urusan kalian mereka diam? itu. Anda katanya pelayan gereja, pelayan Tuhan, gereja, aktivis gereja. Kenapa Anda diam Lalu? ketika kitabmu ditambahkan? Iya, udah kami percayakan kok mereka, itu kan urusan mereka. Iya kan? Oh, Makanya kalau mau berarti bertanya itu Nandar, teman-teman, datang ke LAI sana. Jangan ke keluar di teman-teman, sini. Nggak ada guna, teman-teman, nggak ada artinya itu. Inilah Iya kan? bukti kebenaran Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat Kebenaran 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka Gantian kita mengatakan bertanya. ini dari Allah padahal Ini bukan dari giliran saya Allah. bertanya sekarang. Giliran saya bertanya sekarang. Oke, gimana? silakan. Ya, Anda nggak bisa jawab berarti ya. Sudah 4 pertanyaan Anda nggak bisa jawab. Silakan. Apa pertanyaan Anda? Dari tadi yang kau bahas bahasa Apa Yunani, pertanyaan dikurangi. Anda? Wish, gimana? Apa pertanyaan Anda sudah? Jangan merajuk. Apa pertanyaan Anda? Oke, iya, oke. Ya, Pertanyaan silakan. saya begini, ya kan? Pertanyaan saya begini. Oke ya. Oke. Ada di Al Jaziah ayat Apa tuh? 16. Apa tadi? Baca aja gak balik, gak bener. Apa tadi? Al-Jajiyah. Apa Al-Jajiyah? Aku baru denger ini ya. Jadi bacanya seperti apa? Apa itu tadi? Makanya itu coba ditunjukkan tuh. Apa? Al-Jaziyah atau al apa itu? Kok Al-Jajiyah? Mana ada Quran surat Al-Jajiyah? Ngaco. Al Jaziah Nandar yang saya Coba bilang tunjukkan, tadi. tunjukkan itu ininya Qurannya Al-Jajiyah. Saya baru dengar ada Quran surat Al-Jajiyah. Ya udah saya nggak mau bahas itu. Saya Quran ganti pertanyaan. ganti Saya silakan. ganti, saya ganti karena Iya, iya. Anda di situ aja udah ngeliat kalau di situ. Ya memang nggak ada Quran surat Al-Jajiyah, mana ada Quran surat Ada dong, Al-Jajiyah. ada di sini. Adanya Ada. Jaziyah. Ini Jajiyah, mana ada Quran surat Jajiyah. Sayang Islam kok Anda yang protes. Al Jaziah Nandar yang saya bilang tadi. Ya sudah, apa pertanyaannya? Orang Nandar. Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah. Anda itu salah-salah dari tadi. Makanya jadi umat terjemahan. Weh, memang buku terjemahan ini? Udah, bertanya saja, jangan nervous. Apa pertanyaannya? Iya, oke. Bertanya aja, mikir. Sabar dulu. Nandar. Aduh. Nah, saya cari apa dulu? Saya cari data dulu karena saya bertanya kita kan pakai data kan. Bertanya aja sampai bingung dia. Ini nggak sabar gimana sih? Iya, saya tunggu. Iya kan? Al-Baqarah 102. Ganti nih, ganti. Iya, karena Ganti. kau tadi Ya, ngejek baik, aku baik. di situ. Ya, siap. Oke, Pak Pendeta. Maksudnya biar Anda belajar. Karena kau itu Nah. pengejeknya, kau itu penghujat. Bukan pengejek, saya kasih tahu. Anda tadi Quran surat Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah itu salah. 102 ya. Dikasih tahu kok dibenerin malah protes, gimana sih? Apa pertanyaannya? Saya bacakan ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ya, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu
apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ya, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ya kan? Pertanyaan saya di sini, Nandar. Ya. Pertanyaan di sini, Apa? ya. Sejak kapan Sulaiman ini, ya kan ada katanya di sini, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya. Mereka mengajar sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, ya kan? Malaikat yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri di Babilonia, yaitu Harut dan Marut, ya kan? Pertanyaan saya, sejak kapan ya Nabi Sulaiman ini ya pernah bergabung dengan setan-setan, ya kan? Kan ada di situ kan? Apa? Ini ya, ada di situ Nanya aja kan? nggak jelas. Apa? Coba dibaca tuh. Aku tuh bingung ini pertanyaannya apa gitu loh. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Oke ya? Terus? Pada masa kerajaan Sulaiman. Terus? Ya. Saya ulang ya. Dan Iya. mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Terus? Sulaiman itu tidak kafir, ya, tetapi setan-setan itulah yang kafir, ya kan? Mereka Terus? mengajar sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, ya kan? Terus? Pertanyaan saya, ya, siapa yang pernah membaca? Siapa yang pernah membaca kitab yang dibaca oleh setan-setan itu? Siapa orangnya itu kira-kira, Anda? Nah, ini pertanyaan ecek-ecek ditanya ke saya. Enggak, pertanyaannya apa tadi? Ada tuh, siapa orang yang membaca? Iya, maksud saya di sini. Pertanyaan itu yang berbobot apa? Pertanyaan yang berbobot itu, pertanyaannya apa dari ayat ini? Siapa orangnya yang pernah membaca ayat-ayat setan itu, Nandar? Bukan ayat-ayat setan, gimana sih? Oh, ayat-ayat setan. Anda itu mau bertanya aja susah banget nih, saya bacakan. Mau bertanya Ini aja katanya, persis. dan mereka Iya, saya mengikuti jelaskan. apa yang dibaca oleh setan-setan. Iya, bukan ayat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Mau mempelintir nggak ada di sini, bukan ayat, tetapi setan setan ini mengajarkan sihir kepada manusia di pada masa kerajaan Sulaiman, Solomon. Kalau dalam Islam Nabi Sulaiman. Yang membaca-baca pada saat itu ya di zaman itu, yaitu orang-orang Yahudi. Gimana sih? Nih orang Yahudi mengikuti apa yang dibisikkan setan-setan kepada tukang-tukang sihir. Orang Yahudi. Iya, namanya siapa, Nandar, orang Yahudi itu? Oke, baik. Nggak ada disebutkan di sini nama orang. Jadi? Yaitu orang Yahudi. Ini dikaitkan pun di sini, Nandar, Babilonia, iya kan? Dikaitkan di Babilonia, iya kan? Iya, kalau nama orangnya intinya di zaman sejak kapan artinya bahwa si Sulaiman ini ya hidup di zaman di dalam ayat Alkitab, Nandar, ada pembuangan ke Babel, ya kan? Itu terjadi jauh setelah kematian Raja Salomo, ya kan? Makanya pertanyaan saya kok ada di sini, kok sedikit ada persamaan loh, ya kan? Ada persamaan di sini, ya. Baik, boleh saya langsung saya tanggapi. Anda ini menjawab Anda bertanya sesuatu yang Anda tidak pahami gitu loh. Maksudnya bukan tidak memahami. Iya, makanya jelaskan karena saya tidak paham, makanya jelaskan. Ini kita baca ya. Makanya dibaca dengan jelas, dengan utuh. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, ini dan mereka orang-orang Yahudi
mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Bukan ini Babilonia berada di zaman Nabi Sulaiman, bukan. Tetapi setan-setan ini orang-orang Yahudi itu mengikuti bacaan yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sama seperti sekarang. Saya membaca kitab Injil yang dibuat oleh Matius. Bukan Matius berada pada zaman sekarang. Saya membaca Injil Matius yang ada diterbitkan oleh LAI. Bukan Matius hidup pada zaman 2025, tetapi saya membacakan tulisan Matius. Paham apa enggak? Iya, logikanya saya ngerti, nih. Ya sudah, kalau ngerti kenapa ditanyakan lagi? Sabar dulu. Pertanyaan saya tadi, ya kan? Ya. Siapa kira-kira orang itu, ya kan? Orang itu yang membacakan ayat apa itu yang dibaca oleh setan-setan itu? Yahudi, sudah kan? saya jawab. Namanya siapa? Oke, nggak disebutkan nama. Nggak ada. Hanya disebutkan saja, gitu. Nggak disebutkan. Terus, udah karena selesai begini, ya? Nandar, ya, bentar dulu. Karena ada di sini kan. Nah, ini yang saya bertanya-tanya, ya kan? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Iya, sudah saya jelaskan. Berarti ada setan yang membacakan di sini kan? Iya, ada. Iya kan? Nah, pada masa kerajaan Sulaiman. Iya, kan? apa yang dibacakan apa yang dibacakan setan? Iya, sebagaimana yang dibaca oleh pada setan yang ada pada kerajaan Nabi Sulaiman. Terus sabar dulu. Bisa jelaskan. Ya, Sulaiman itu tidak kafir. Ya, kan? enggak, memang. Nah, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya kan? Pertanyaan saya sekarang, siapa kira-kira setan-setan itu? Siapa setan-setan? Mana nanya Iya dong. Ya ampun. Iya dong. Aduh, karena begini, ini tadi dijelaskan di Babilonia kan, ada di Babilonia, bacakan Andar, itu dijelaskan ya, apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, ya kan, yaitu Harut dan Marut. Benar enggak? Ya ampun ya Robi, kalau nggak ada pertanyaan jangan bertanya yang aneh-aneh. Nah, siapa nama setan? Astagfirullah, siapa nama setan? Aduh. Tapi kan di sini dijelaskan tadi loh Nandar, iya kan? Baca baik-baik itu Nandar. Kok yang satu dijelaskan, yang satu nggak dijelaskan? Gimana sih? Pak Anda ini nggak ada pertanyaan soalnya. Aduh. Ini kan dijelaskan di sini. Coba itu ya. Mereka mengajarkan sihir. Iya, kalau nama-nama mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Berarti ada dua malaikat di sini kan? Iya, dua Harut malaikat itu Harun dan Harut, bukan Harun. Harut dan Marut. Iya, bukan Harun. Di mana saya mengatakan Harun? Iya, terus? Ada aja si Nandar ini. Ya, pertanyaan saya sekarang, ya kan? Siapa sih nama-nama orang ini yang pernah? Sudah saya jawab tadi. Nggak ada namanya. Oke, nggak ada. Kalau nama-nama setan saya nggak tahu ya. Berarti Al-Quran ini sempurna nggak Nandar? Al-Quran ini sempurna nggak Nandar? Sempurna. Menjelaskan segala sesuatu. Betul. Kenapa nggak ditulis nama-nama orang ini? Iya, menjelaskan sesuatu tapi bukan sesuai dengan keinginanmu. Nanti kalau kau bertanya, Nandar, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, bagaimana caranya membuat mie ayam, katanya, ya itu nggak relevan. Nandar, di Alkitab Nandar, ya semua orang-orang yang pernah dihukum oleh Tuhan itu ditulis namanya. Oke, baik. Bukan hanya dia mengatakan, pada saat ini kan ada orang yang pernah dihukum. Apalagi kalau saya bacakan nanti di masalah sudah cukup. Ada orang yang pernah dihukum menjadi kera. Itu nggak bisa Anda jawab nanti itu. Sudah cukup. Tidak ada namanya, nama-nama setan nggak ada namanya. Nama-nama orang orang Yahudi yang mengikuti bacaan-bacaan mantra-mantra setan nggak ada namanya. Oke, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, tadi Anda mengatakan kalau Alkitab itu selalu menjelaskan nama
seseorang yang ada ya terkena hukum, ya kan, dihukum, ada namanya. Sekarang saya Ya. tanya kepada Anda. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Sekarang saya tanya, siapa pemuda yang memakai sehelai kain lenan lalu lari dengan telanjang? Siapa namanya? Nggak ada namanya itu. Oh, tadi katanya ada namanya. Ya, kenapa? Bentar dulu. Nanda. Kenapa orang itu nggak dicatat namanya di situ? Karena itu nggak penting. Yang penting dicatat di situ adalah bagaimana proses penangkapan Tuhan Yesus pada saat itu sampai ke penyalibannya. Oke, itu yang baik. penting. Tidak penting ya. Itu Tidak yang penting ya. Makanya karena yang penting itu adalah siapa yang menghukum dan siapa yang dihukum. Baik. Baik. Oke ya. Tidak penting, tidak penting. Sekarang saya tanya, kalau memang tidak penting, Iya. siapakah di dalam Injil baik sinoptik maupun non sinoptik seorang laki-laki yang pernah memakai sehelai kain lenan? Siapa? Apa nih siapa ini? Bara. Silakan keluar waktu dulu. Bara. Bere. Boro. Oke, saya ulangi. Di dalam keempat gospel, baik sinoptik maupun non sinoptik, siapakah seorang laki-laki yang pernah memakai sehelai kain lenan? Banyak dong. Siapa? Di mana ayatnya? Itu salah Macet. satunya Yesus. Siapa lagi? Oke, saya cari dulu siapa namanya. Bentar. Boleh cari. Sampai dunia kiamat, seorang pemuda yang memakai sehelai Ya, kain sabar lenan dulu. hanya Yesus. Udah saya sebut tadi kan Yesus salah satunya ketika Iya, dia siapa? Ya, ketika dia mencuci kaki para murid. Iya, Kan ada siapa? itu Tunjukkan ayatnya. Ada Tunjukkan ayatnya. Yohanes 13. Iya, tunjukkan Itu ayatnya. ada, ya. Itu ada di Yohanes 13. Iya, tunjukkan ayatnya. Tetapi bukan dia tadi yang ada yang barusan kita bahas tadi, bukan ya. Itu bukan Yesus. Tunjukkan ayatnya. Ya. Tunjukkan ayatnya. Oke. Yohanes Siapa? 13. Iya, Yohanes siapa? 13. Macet. Bentar ya. Apa macet? Kita Iya, sedang cari aja gimana sih Nandar ini. Silakan. Nandar ini asumsi terus kau. Kok asumsi aku nunjukkan data? Ini Yohanes 13 ya. Apa? Ini judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus Ya. berarti ya. Wah, ini dituduhkan kepada Yesus. Ada aja Loh. Nandar ini. Oke, saya jelaskan dulu kepada Anda. Saya jelaskan kepada Anda. Saya jelaskan kepada Anda. Tadi kan makanya saya kutip ayat ini. Baik, saya jelaskan kepada Anda. Saya jelaskan kepada Anda. Baik, saya jelaskan dulu nanti Anda jawab ya, teman-teman. Tidak pernah ada seorang laki-laki yang memakai sehelai kain lenan di dalam keempat gospel kecuali Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Markus 14:51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Apa ayat berikutnya? Dan ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Berarti kalau kita menggunakan premis mayor, premis minor di dalam gospel, tidak ada seorang laki-laki yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Premis minornya adalah Yesus. Yang memakai kain lenan adalah Yesus. Berarti yang lari telanjang itu adalah Yesus, Pak. Karena nggak ada selain Yesus yang memakai sehelai kain lenan. Ini Coba nggak ada tunjukkan. waktu kita untuk membahas karena ini udah jam 12:30. Tapi oke, kapan kita bahas itu Nandar? Oke, kapan? Nanti malam siap? Nanti malam saya melayani juga ada. Oh, melayani. Hari apa ini melayani? Hari Sabtu. Iya. Waduh. Begini kan saya kan udah ada PR buat jadwal Anda ini. ya. Oh, PR apa buat PR? para pendeta. Ternyata di dalam gospel yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Ada Udah orang pernah kami muda. bahas si Zuma ini Nandar. Udah di sini Iya, saya siapa? permalukan si Zuma. Siapa Si kalau Zuma. begitu? Ya, Ya, gurumu siapa? si Zuma di sini saya permalukan dia gara-gara membahas ayat ini. Oh, siapa Ya kan? sekarang saya tanya? Ya,
Ya, ketika dia mengatakan bahwa yang melarikan diri itu adalah Yesus, ya. Nggak Siapa? ada kaitannya di situ. Kalau bukan Yesus, Ya. siapa yang memakai selai kalenan di dalam gospel? Siapa? Iya, salah satu muridnya. Siapa? Nah, namanya? Kalau namanya nggak disebut, kalau Nggak namanya nggak disebut. Terus siapa dong kalau begitu? Ya. Di mana Nggak ada kata disebut murid siapa di situ? namanya. Ya, nggak disebut siapa Di mana? namanya. Nggak Di mana disebut di situ siapa ada kata namanya. murid? Di situ nggak dikatakan murid, seorang pemuda di situ. Iya. Iya. Tapi, Yesus kan banyak murid, ya kan? Iya. Bukan hanya yang 12 orang itu, ada yang 70 Nandar, ada yang Iya. 500. Siapa ya kan? namanya? Tetapi kalau namanya nggak ditulis di situ siapa namanya. Tunjukkan satu ayat, ada seorang laki-laki yang memakai kain lenan lalu dengan telanjang di dalam gospelmu Nandar. kalau bukan Yesus. Udah, ini udah jam 12:30 Nandar, saya Oke kerja lah. juga. Tadi Iya, kan kita udah, udah oke. sepakat. Iya, ya iya, kan? iya, Udah oke. sepakat tadi kan. Siap. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Depijay. Ya, oke. Belajar lagi ya Pak ya. Kau yang belajar Nandar. Aduh. Ya. Sudah belajar lagi Oke. Pak. Ya, nanti tunggu, jangan kabur ya. Malam Ya, boleh. kapan lagi kita ada diskusi kapan? 24 kali 30 50 jam saya tunggu Anda. Tinggal DM saja. Nandar, ayo debat. Saya ladenin. Oke. Ya. Kurang apa coba? Begini ya. Aduh. Malam ini kan nggak ada kesempatan saya. Besok nggak Iya, ada. ya apalagi udah, besok nggak ada. pokoknya DM saya aja. Hari Senin ada jadwal untuk debat sama siapa tadi namanya itu? Saya lupa siapa namanya tadi. Udah, pokoknya DM saya aja. Oke. DM 2 jam 5 jam sebelum jamnya itu DM. Misalnya nih mau debat zuhur, ya jam 8 pagi DM Bang Nandar, ayo kita debat habis zuhur. Ya begitu, jangan dadakan karena barangkali saya lagi di jalan gitu kan. Iya. Oke, sudah. Oke. Silakan, selamat Ya, oke, bekerja. Iya, selamat. Ya, mohon maaf ya Ya. kalau ada kata-kata salah ya. Yuk. Oke, sama-sama. Yuk. Ada pendeta dan debater Kristen yang bisa mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tetapi al-Islamu ya'lu wa la yu'alla alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada surganya Allah kecuali melalui Islam. Cari debater Kristen ya yang paling hebat di muka bumi. Takabur, kata Ustadz Abdul Somad, takabur lil mutakabir sodakoh, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Ya, dalil hadisnya al kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bule ini. Aduh. Hello. Hello, where from? Belarus. Yes. Yes. Okay. I am searching Ochan. You Ochan or are you Muslim? No, I'm not Muslim. Are you Christian? Yes. Okay. Jesus only messenger. You know? One more time. What? Jesus is messenger.